Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Devo TV Fashion rahimakumullah, pertama-tama kali mengucapkan salam sejahtera. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabil karim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ingat-ingatlah bahwa para wali Allah, la khaufun alaihim, tidak pernah takut mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah susah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kali ini saya akan bercerita tentang Islamnya Kian Santang. Setuju? Setuju. Tentang Islamnya Raden Kian Santang, anaknya Prabu Siliwangi, sekaligus beliau akan menjadi pewaris tahta kerajaan Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah seorang yang sangat hebat. Setiap kali pertempuran pemerangan tidak pernah kalah. Dengan ahli politik yang luar biasa. Turun juga kepada anaknya, yaitu yang dikenal Raden Kian Santang. Raden Kian Santang mulai sejak kecil adalah orang yang hebat, orang yang sangat dahsyat, tidak pernah kalah di dalam peperangan, dan senjata apapun tidak pernah mempan terhadap diri atau tubuh Raden Kian Santang. Seolah-olah dia itu mencari siapa lawan saya, siapa banding saya. Kemudian dia mendengar satu berita bahwa di Timur Tengah sana, di negeri Arab sana, di Madinah sana, ada seorang yang sangat hebat, yang dahsyat. Itulah kelak akan jadi lawan saya. Akhirnya Raden Kian Santang pergilah ke Timur Tengah untuk menjumpai pemuda itu. Akhirnya setelah sampai di gurun padang pasir, bertemu orang yang pakai jubah. Orang yang pakai jubah begini. Bertanya Kian Santang, siapa dia itu sebenarnya? Apakah dia itu orang yang hebat sebagai lawan saya? Akhirnya mendekatilah Raden Kian Santang. Ternyata orang yang pakai jubah itu menancapkan pedangnya ke tengah-tengah padang pasir. Plus, tancap, tinggal pergi oleh seorang berjubah itu. Rupanya kata Kian Santang, ini orang menentang. Akan saya cabut pedang itu. Dicabut dengan ilmu dan segala kekuatannya. Ternyata Raden Kian Santang lumpuh, tidak mampu untuk menghadapi, hanya mencabut sekedar pedang itu. Akhirnya bertanya kepada penduduk Raden Kian Santang, siapa dia itu sebenarnya? Pergilah ke sana, kata penduduk, jumpai orang itu. Akhirnya dia lari, sampailah berjumpa dengan orang yang berjubah itu. Langsung bertanya, Anda itu siapa? Kata Kian Santang. Apa jawabnya? Saya Sayyidina Ali. Dan Anda siapa? Saya Raden Kian Santang. Apa tujuan Anda menjumpai saya? Kata Sayyidina Ali. Sebenarnya Sayyidina Ali, dengan kekuatan saya, dengan ilmu saya yang tinggi, dengan saya pertempuran dan peperangan tidak pernah kalah, saya ingin menjumpa orang yang hebat. Akhirnya saya berjumpa dengan Anda. Dan tujuan saya pertama adalah ingin bertanding dengan Anda. Tetapi saya lumpuh, nggak mampu. Hanya ingin mencabut pedang Dzulfaqar.
yang milik Anda yang ditancapkan di padang pasir tanah. Saya nggak mampu, nggak daya. Justru itu, tolong berikan saya ilmu. Ajari saya ilmu. Kata Sayyidina Ali, kau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirlah ikutlah Raden Kian Santang dengan ucapan Sayyidina Ali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islamlah Kian Santang di bawah ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya Raden itu pulang ke kampungnya dan pergi kepada orang tuanya, mengajak Islam kepada orang tuanya. Wahai Prabu, bapakku, ayahku, bapak, saya adalah seorang Islam yang sudah ikrar syahadat. Islamlah bapak bersama saya. Ternyata ayahnya adalah enggan dan membangkang. Akhirnya dikutuk oleh Raden Kian Santang sehingga menjadi singa-singa yang ada di kerajaannya. Itulah para bapak, para pemirsa sekalian, hasil daripada ijtihad seorang waliullah Sayyidina Ali. Sehingga dengan kekuatannya, dengan karomahnya, Islamlah seorang yang bukan Islam. Kita berbalik ke belakang cerita ini. Sering kita mendengar acara besar Hall Akbar, Al-Hidmah di alun-alun Tambak maupun Sangkapura, atau di Surabaya, atau di seluruh Indonesia. Yaitu hall itu memperingati hallnya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ketuanya wali-wali di dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lahir pada bulan Ramadan. Di bulan ini tiap hari orang berpuasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih bayi adalah juga ikut berpuasa mulai fajar sampai maghrib. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masih bayi itu tidak mau menyusu ibunya kecuali sudah deng maghrib. Furu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nyosoh. Itulah irhas atau tanda-tanda kewalian daripada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masa remaja dan ia hendak pergi ke pondok pesantren, kebetulan bapaknya adalah tidak ada, yaitu meninggal dunia. Dia adalah seorang yatim. Tinggal ibunya yang sudah tua-tua. Dia akan berangkat ke pondok pesantren. Ebrik pese kalaben emakna, esabe dalam koleng cepanna, ecei takut keker rupana, ecei. Dan berwasiat ibunya, wahai anakku Abdul Qadir, pergilah nak ke pondok pesantren nak. Jangan mengharap untuk berjumpa ibu lagi nak ya. Tak usah berjumpa lagi dengan ibu nak. Cukup pertemuan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Iya bu. Angkima empon wala mentomak wasiata kinto. Nomor 2 Syekh Abdul Qadir, jadilah orang yang jujur nak ya. Jadilah orang yang amanah. Jadilah orang yang amanah nak ya. Iya bu. Sudahlah berangkat nak ya dengan 2 wasiat itu. Berangkatlah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari rumahnya menempuh gurun padang pasir yang sangat luas. Di tengah malam berjalanlah Syekh Abdul Qadir dengan cuaca yang begitu ekstrim, yang sangat dingin sekali sampai mencekam dirinya. Pada waktu siang bolong, matahari begitu terik dan begitu panas. Di tengah-tengah padang pasir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sendirian, datanglah 4 perampok dengan berpedang naik kuda, berputar mengelilingi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Langsung perampok itu bertanya, hai anak muda, siapa anda? Saya Abdul Qadir. Mau kemana anda? Saya mau pergi ke pondok pesantren. Apa pesan ibumu? Kata ibu saya sudah tua. Nak, tak usah berjumpa ibu lagi sesudah ini. Tolong pertemuan kita nanti di sorga. Pesan ibumu lagi apa? Berbuatlah jujur nak.
kepada siapapun, jadilah orang yang amanah. Saya tanya sekarang, kamu diberi uang oleh ibumu? Iya, diberi uang saya dengan ibu saya. Di mana sekarang? Ini, epek-kepek saya. Ambil uang saya. Keluarkan uangmu. Saya buat minuman. Saya buat beli narkoba. Buat pesta, sabu-sabu. Dengan jujurnya oleh Syekh Abdul Qadir, diambillah uang itu, diberikan. Ini bapak-bapak, uang saya bekal untuk pondok pesantren. Biarlah saya mau makan apa di pesantren, saya tidak tahu. Saya cuma bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, para rampok, para begal itu berpesta dengan uangnya Syekh Abdul Qadir. Dia itu pesta minuman keras, sabu-sabu, narkotika, ganja dan sebagainya. Dengan pesta luar biasa, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai ke pondok pesantren dengan keadaan hampa, tangan kosong. Akhirnya setelah itu berpikir para rampok itu, dan salah satu di antara mereka nangis. Ya Allah, ya Allah, anak yang masih muda seperti itu, sudah jujurnya luar biasa, sudah amanatnya luar biasa. Sedangkan saya yang sudah bau tanah seperti ini, yang sebentar lagi akan masuk pada kuburan. Saya enggak pernah jujur, saya enggak pernah amanat. Anak yang masih muda ini sudah mendekat kepada Allah, sudah bertaubat kepada Allah. Sedangkan saya yang sudah tua seperti ini, sudah masih jauh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai ke pondok, dan sadarlah rampok itu. Pergilah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mau apa kamu Syekh Abdul Qadir? Mau membunuh saya kurang puas? Tidak Syekh Abdul Qadir. Saya mohon maaf. Terimalah saya sebagai murid Anda sekarang ini, sebagai santri saya. Saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejujuranmu. Saya meniru kepada engkau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terima kasih. Begitulah para bapak, masih muda saja Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, murid-muridnya yang pertama adalah para rompak-rompak itu. Justru itu, marilah saudara-saudaraku, wahai bangsaku, menjadi orang yang jujur dan amanah, sehingga bangsa ini menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamat berbuka puasa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.